Shalom, selamat pagi warga jemaat GKI Ebenezer Timika dari rayon Yerusalem sampai rayon Yordan dan juga warga Kristen dimanapun berada. Kita patut bersyukur oleh karena pemeliharaan Tuhan sehingga kita dapat berjumpa lagi dalam siaran Bina Keluarga Kristen edisi Senin tanggal 5 Mei tahun 2025. Pagi ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dalam renungan pagi yang akan disampaikan oleh Pendeta Ibu Dina F. Joltu, STH MMis. Untuk mengawali siaran di pagi ini, kita akan memulainya dengan doa. Shalom, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat GKI Ebenezer Timika dari rayon Yerusalem sampai rayon Yordan yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita akan belajar dari bagian firman Tuhan Injil Yohanes pasalnya yang ke-20, ayatnya yang ke-19 dan 20. Sebelum kita belajar dari firman Tuhan, sebelum kita merenungkan bagian firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami yang Maha Kudus, Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang setia. Pagi hari ini kami datang menghampiri takhta kekudusan-Mu, menaikkan syukur kami dan membilang terima kasih karena Bapa setia menjaga dan memelihara kami di sepanjang malam tidur kami, dan dalam perkenanan-Mu Bapa, Engkau telah membangunkan kami di hari baru untuk memuji memuliakan Engkau, menyaksikan tentang segala karya dan perbuatan-Mu yang besar dan ajaib. Dan kami akan mengawali seluruh aktivitas kami dengan kebenaran firman-Mu menjadi dasar untuk melangkah dan berkarya. Namun sebelum kami membaca dan merenungkan firman-Mu, kami mohon ya Tuhan, Roh Kudus-Mu menuntun dan membimbing kami. Roh Kudus-Mu menolong kami. Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk memahami dan mengerti setiap perkataan-Mu. Dan lebih daripada itu, dalam tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu, kami dimampukan untuk dapat melakukan firman-Mu. Demi Kristus Yesus firman yang hidup. Amin. Yohanes pasalnya yang ke-20 ayat 19 dan 20. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya ketika hari sudah malam. Pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Sampai demikian jauh sabda firman Tuhan bagi kita. Yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang selalu rindu membaca, merenungkan, memelihara dan melakukan firman Tuhan dalam hidup kita tiap-tiap hari. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Masih dalam suasana sukacita perayaan Paskah, hari kebangkitan, hari kemenangan Yesus Kristus untuk menebus dan menyelamatkan manusia. Hari kebangkitan Kristus adalah sebuah proklamasi kemenangan Kristus atas kuasa dosa dan maut. Oleh sebab itu, dalam suasana sukacita yang masih terasa sampai hari ini, kita mau belajar dari bagian firman Tuhan yang mengisahkan atau menceritakan kebangkitan Kristus yang kemudian Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sebagai salah satu bukti bahwa ia hidup dan apa yang disaksikan oleh Alkitab adalah benar adanya. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Yesus Kristus, Alkitab memberikan kesaksian tentang Yesus menampakkan diri setelah bangkit, yaitu kepada Maria Magdalena dan dua orang yang berjalan ke Emmaus.
termasuk pada teks bagian firman Tuhan yang kita baca dari Yohanes pasalnya yang ke-20 ayat 19 dan 20 yang memperlihatkan murid-murid mengurung diri di suatu tempat karena rasa takut kepada orang-orang Yahudi, sebab mereka dituduh mencuri mayat Yesus. Sebagaimana firman Tuhan pada minggu lalu, kita belajar bahwa para imam-imam dan serdadu-serdadu, mereka membuat sebuah kesepakatan untuk menyiarkan sebuah berita bohong bahwa jenazah Yesus dicuri oleh murid-muridnya. Hal ini menimbulkan kegaduhan di Yerusalem. Hal ini menimbulkan situasi mencekam. Oleh sebab itu para murid, mereka yang sedang takut dengan orang Yahudi, mereka mengambil keputusan untuk menenangkan diri di sebuah rumah. Dan itu terbukti ketakutan itu dengan mereka mengunci semua pintu. Akses masuk ke rumah itu dikunci. Namun dalam segala kecemasan ketakutan mereka, Yesus hadir di tengah-tengah mereka dan menyapa mereka. Damai sejahtera bagi kamu. Kehadiran Yesus dengan sapaan damai sejahtera bagi kamu. Dalam sapaan yang pertama, para murid tidak memberikan respon. Hal ini menunjukkan bahwa mereka sedang ada dalam ketakutan yang hebat. Lalu kemudian Yesus menunjukkan bukti bahwa itulah Dia dengan menunjukkan tangannya yang berlubang paku dan lambungnya yang adalah bekas tombak. Ketika para murid melihat bukti yang ditunjukkan oleh Yesus, mereka bersukacita sebab mereka telah melihat Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, tentu kita pernah ada dalam situasi atau pernah mengalami situasi yang dialami oleh para murid, ditinggalkan di tengah-tengah situasi gejolak di luar yang begitu menakutkan. Maka pasti secara manusiawi tindakan yang kita ambil adalah mengamankan diri atau mencari tempat yang aman. Kalaupun kita ada di rumah, maka semua akses masuk, pintu-pintu masuk, bahkan jendela kita akan kunci. Karena ada hal yang membuat kita takut di mana terjadi gejolak. Lalu dalam situasi demikian pula pasti tidak ada rasa damai dan sukacita. Yang ada hanyalah ketakutan, yang ada hanyalah kecemasan, yang ada hanyalah kegentaran, yang ada hanyalah kegusaran. Ini juga yang dialami oleh para murid. Namun di tengah-tengah ketakutan, kecemasan mereka, di tengah-tengah situasi yang terjadi di Yerusalem, Yesus hadir menyapa mereka untuk meneguhkan dan menguatkan iman percaya mereka, untuk memberikan sebuah kepastian bagi mereka, untuk memberikan mereka pengharapan di tengah-tengah ketakutan dan kecemasan itu. Persekutuan Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Ketika mereka melihat bekas paku dan bekas tombak pada lambung Yesus, maka ketakutan itu berubah menjadi sukacita. Ketakutan itu berubah menjadi kegirangan. Ketakutan itu berubah menjadi sorak-sorai. Sebab mereka yakin dan percaya itulah Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Ketika Yesus menyapa mereka dengan salam sejahtera bagi kamu pada awalnya, tidak mendapat respon dari para murid, sebab hati mereka, pikiran mereka terkunci. Tidak hanya pintu-pintu dan jendela terkunci, tetapi juga hati dan pikiran mereka terkunci oleh karena ketakutan dan kecemasan. Maka seringkali pula kita demikian.
Sehingga kita tidak merasakan kehadiran Tuhan seperti para murid. Kita tidak melihat Tuhan seperti para murid. Tapi hari ini kita belajar bahwa Allah di dalam Kristus Yesus adalah Allah yang ajaib, yang tidak dapat dibatasi oleh ruang, waktu, dan tempat. Ia ada di segala tempat. Ia ada dalam segala situasi hidup. Ia ada dalam segala musim hidup. Ia ada di mana-mana. Dan ia selalu bersedia menolong, menopang, dan memberi jalan keluar, meneguhkan, menguatkan, dan memberkati kita dalam segala pergumulan hidup yang kita hadapi dan alami. Karena itu kita mau belajar dari kebenaran firman Tuhan di pagi ini, bahwa kehadiran Tuhan memberikan sukacita dan shalom, damai sejahteranya. Kita belajar bahwa pengenalan akan Tuhan melenyapkan segala ketakutan, kecemasan, kegusaran, dan kegentaran. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, hari ini kita belajar bahwa dalam kehidupan kita pun menghadapi pergumulan-pergumulan hidup yang berat, sukar, dan sulit. Seringkali pergumulan-pergumulan hidup itu menyebabkan kita tidak merasakan kehadiran Tuhan, karena fokus dan perhatian kita terarah dan tertuju pada masalah. Tapi hari ini kita mau belajar untuk fokus dan pikiran kita tertuju kepada Allah yang adalah sumber jalan keluar, solusi bagi kita. Ketika fokus dan pikiran kita tertuju pada Tuhan, maka walaupun pergumulan, masalah, dan tekanan hidup berat, tetapi hati kita meluap dengan ucapan syukur. Kenapa Bapak, Ibu, saudara-saudara? Karena kita merasakan kehadiran Tuhan. Kita merasakan topangan Tuhan. Kita tidak pernah berjalan dan melangkah sendiri, tapi kita punya Tuhan yang selalu ada, peduli bagi kita. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita belajar dari kebenaran firman Tuhan ini untuk senantiasa membuka hati pikiran kita supaya hanya tertuju kepada Tuhan. Kita belajar dari firman Tuhan hari ini untuk tidak mengunci hati dan pikiran kita terhadap Tuhan. Kita belajar daripada kebenaran firman Tuhan untuk merasakan kehadiran Tuhan dalam segala gumul kita. Maka Dia akan memberikan solusi dan jalan keluar bagi kita dari segala pergumulan hidup yang kita alami. Dia memberikan kita kekuatan dan pengharapan. Dia memberikan kita keberanian untuk menghadapi setiap tantangan dan persoalan. Dan Dia memberikan kita kesanggupan untuk menghadapi setiap tantangan dan pergumulan hidup ini. Tuhan memberkati firman-Nya bagi kita. Amin. Mari kita berdoa. Terpuji-pujilah Engkau ya Bapa dari kekal sampai kekal, sebab kasih setia-Mu besar atas kami. Terima kasih untuk firman-Mu bagi kami. Kami belajar dari firman-Mu untuk senantiasa mengandalkan Tuhan dan menaruh pengharapan dan percaya kami hanya kepada-Mu. Kami belajar dari firman Tuhan untuk tidak menutup dan mengunci pintu hati dan pikiran kami terhadap kehadiran Tuhan, supaya kami selalu merasakan dan mengalami kehadiran Tuhan dalam hidup kami, dalam pergumulan kami, dalam persoalan kami, dalam masalah kami. Seberat apapun kesukaran hidup yang kami hadapi dan alami, kalau ada Tuhan menyertai dan beserta kami, maka kami pasti disanggupkan oleh Tuhan untuk dapat menghadapi dan melalui setiap pergumulan dan persoalan hidup. Bapa di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa memohon Tuhan meteraikan firman-Mu dalam hati dan hidup kami, dan jadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu. Diberkatilah segenap umat-Mu dari rayon Yerusalem sampai rayon Yordan, yang setia di setiap hari subuh mendengar kebenaran firman-Mu, belajar dari firman-Mu, dan menjadikan firman-Mu dasar kekuatan berpijak dan melangkah. Bapa, berkatilah setiap hamba-hamba-Mu dan umat kepunyaan-Mu di jemaat GKI Ebenezer Timika dari rayon Yerusalem sampai rayon Yordan.
apapun aktivitas tugas kerja pelayanan mereka, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan berkati dan Tuhan buat berhasil. Tuhan memberkati mereka dengan segala peran dan tanggung jawab mereka, baik sebagai pegawai negeri, sebagai pegawai swasta, sebagai TNI Polri, sebagai pendulang, sebagai tukang ojek, sebagai sopir. Apapun yang mereka lakoni demi untuk seluruh kehidupan mereka, Tuhan memberkati dan Tuhan buat berhasil apa yang mereka kerjakan. Bapa di sorga, mereka yang bergumul dalam kelemahan tubuh, Tuhan jamah, pulihkan, sembuhkan dan selamatkan mereka. Biarlah kiranya oleh jamahan dan lawatan kuasa tangan Tuhan, mereka dipulihkan, disembuhkan dan diselamatkan bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Ya Allah yang maha baik dan maha kasih, hamba menyerahkan seluruh pelayanan di tengah-tengah jemaat GKI Ebenezer Timika. Tuhan memberkati para hamba-hambamu, pendeta, penatua, syemasi, pelayan-pelayan unsur, BPPG jemaat, semua pengurus unsur, pegawai gereja, yang kami adalah satu kesatuan yang dipercayakan Tuhan untuk menggembalakan kawanan domba Allah. Biarlah Tuhan memberkati kami dengan roh kesetiaan, roh ketekunan dan kesungguhan dalam mengangkat seluruh tanggung jawab pelayanan di tengah-tengah jemaat, menggembalakan kawanan domba Allah, dan umat-Mu mengalami berkat Tuhan. Seluruh aktivitas tugas kerja pengabdian dan pelayanan kami di sepanjang hari ini hamba-Mu serahkan dalam tangan-Mu. Tuhan kiranya menolong dan memberkati, memberikan kesanggupan dan kemampuan bagi kami, sehingga kami menjadi alat kesaksian dan alat berkat Tuhan di sepanjang hari ini, bahkan di sepanjang hari hidup yang masih Tuhan percayakan bagi kami. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus. Inilah doa, syukur dan permohonan kami, yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang setia, yang selalu bersedia memberkati kami dalam seluruh kehidupan kami, aktivitas tugas kerja kami tiap-tiap hari. Arahkanlah hati dan pikiran Bapak Ibu saudara-saudara jemaat kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom, selamat beraktivitas di sepanjang hari ini. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita sekalian. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan yang telah kita dengar di pagi ini. Kiranya Tuhan Yesus Kristus akan menyempurnakan firman-Nya bagi kita dan memberikan kita kekuatan dan menyertai kita dalam aktivitas dan kerja kita di hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.